Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore berkah dalem. Sebelum ibadat jalan salib dimulai, marilah kita siapkan hati dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita awali ibadat jalan salib kita dengan lagu pembuka dari Mada Bhakti 387. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul untuk merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami ingin mencoba mengikuti Dikau, meskipun biasanya sengsara dan kurban ingin kami hindari. Semoga semangat yang mendorong Dikau untuk tugas perutusan-Mu menjadi semangat hidup kami, dan untuk gereja-Mu yang sedang berziarah menuju Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Karena
Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan syak dan prasangka? Bila kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila terjadi salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencinta bila dibenci orang? Marilah berdoa. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib bila datang kesulitan dan diejek orang karena iman kita pada Kristus? Apakah kita tahan menderita bila kena sakit atau kita mengeluh saja? Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah capai. Raganya yang perkasa sudah menjadi lemah. Bebannya kelewat berat. Jalannya mendaki.
Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini, tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak. Lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tetap di bawah saja karena malu? Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti aku dapat menjadi muridku. Dengan rela Kau panggul salib yang berat karena kelemahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh puteranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun kesetiaan ini dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya, dan jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus," kata Santo Paulus.
saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban, ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan meski kecil sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk memanggul salib bersama Diko. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Cinta bakti pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan saling mengabdi. Perhentian ke-6. Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Diko ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Veronika melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumur darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi korban persaingan. Apakah kita takut diejek, dicemoohkan, diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga teladan Veronika membuat niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Diko ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena bebannya berat dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik.
Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat dan negara kita. Masih banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antar kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Diko dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila mana kami lemah, jatuh tercampur di tanah, tegakkan kami lagi. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Diko ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tobatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Diko ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Puncak Gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun Ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, Ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, Ia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Maka Ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus.
kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya, di mana semua kurban nampak sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampuni kami bila patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena rasa atau susah, ulurkanlah tangan-Mu. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sesampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum. Dan luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemurnian tubuh kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkurban dan mati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Pakaianmu dibagikan cuma untuk diundikan, martabatmu dihina. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo menyampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang penghinaan. Setelah itu mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat pada manusia. Pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita?
Marilah berdoa. Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Diko secara konsekuen. Tuhan, kami lemah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dari salib-Mu kelihat tak terbilang yang mengejar, berapakah yang setia. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Diko ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara. Sendirian sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya, waktu ia berseru dengan suara nyaring, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku?" Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Berkurban itu memang pahit, bila ditanya mengapa. Namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Kurban Kristus adalah jaminannya. Percayakah kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia? Percayakah kita bahwa kurban manapun membawa berkat bagi kita? Itulah berkat salib Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus yang Maha Baik, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah agar kami dapat memberikan balas kasih kepadamu, khususnya bila cinta menuntut pengorbanan. Yesus yang taat kepada kehendak Bapa, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Benih yang mati hasilkan buah yang berkelimpah. Wafat-Mu sumber hidup. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Diko ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Maria ikut menderita bersama puteranya. Maka kini usahanya yang terakhir ialah menghormati puteranya dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi Maria memeluk puteranya
Dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dalam percaya? Marilah berdoa. Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikap-Mu, sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah kami agar mampu meneladan cinta-Mu, bukan hanya kata-kata hampa, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putra-Mu kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan lantaran wafat Yesus. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Karena Sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib, hidup kita, maka ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau sendiri juga ingin merasakan kegelapan makam, seperti nasib kami sendiri. Kuatkanlah kami yang belum mengalami kebangkitan, agar berharap meskipun masih gelap, percaya kepada Dikau yang sudah bangkit, meskipun kami masih di jalan salib. Dikaulah Raja dan Penebus kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Jenazahnya dimakamkan dalam penantian menyaksikan kemuliaan. Marilah berdoa. Ya Allah, kekal dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membaharui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kuatkanlah kami, agar kami dengan mengikuti jalan salib Putra-Mu menjadi rela untuk memanggul salib dengan setia dan tekun, serta rela mengabdi kepada Dikau dan sesama. Berilah rahmat-Mu kepada semua yang kami doakan tadi, dan hantarkanlah kami semua kepada kebangkitan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat jalan salib telah selesai.
Kita tutup dengan nyanyian dari Mada Bakti 379.